Mana bentar lagi. Aku harus ngomong sama Rosita kalau aku masih belum dapat kerjaan. Dan aneh juga kenapa aku harus nunggu di depan rumah yang besar ini. Atau jangan-jangan Rosita lagi cariin kerjaan buat aku. Apa aku harus nolak kalau misalkan Rosita yang ngasih kerjaan? Mungkin rumah yang di depan ini rumah bosnya Rosita, atau temen, atau mungkin saudara. Aku cuma bisa berharap aja. Semoga ini menjadi Bagas, Rosita. kamu ngapain di sini ya? Kamu kok keluar dari rumah besar itu barusan? Kamu pasti dapat kerjaan kan buat aku, buat kerja di rumah ini? Atau ini rumah bos kamu? Makasih ya. Soalnya kamu kan tahu sendiri, aku lagi terpuruk sekarang. Sampai aku gak bisa beli pakaian. Dan aku mau bilang terima kasih karena kamu udah jadi pacar yang baik. Dan kamu mau kenalin aku sama bos kamu. Tapi nanti biar aku cari sendiri aja pekerjaan, Rosita. Udah Biar- ngomongnya? Iya, maksudnya biar gak ngerepotin kamu. Udah ngomongnya? Udah. Kamu jadi orang tuh jangan kepedean banget ya. Yang aku pertanyakan, ngapain kamu ada di depan rumah besar ini? Kan kamu yang nyuruh aku kesini. Iya sih. Oh iya, aku lupa. Aku nyuruh kamu ke sini. Buat ngasih aku kerjaan kan? Bukan. Buat ngasih tahu sama kamu kalau aku bakal nikah sama orang yang punya rumah ini. Bentar deh. Kamu bercanda kan? Bilang kamu mau nikah sama yang punya rumah ini. Kan kamu punya pacar sama aku. Kamu pacaran sama aku, terus kamu janji kamu gak bakalan ninggalin aku dalam keadaan seperti apapun. Itu dulu, sebelum aku itu mengenal Mas Romi yang punya rumah ini. Karena menurut aku pikir-pikir ya, kayaknya aku nggak bisa deh terus-terusan sama kamu yang sekarang keadaan kamu udah kayak gini. Buat makan aja susah, apalagi kamu bisa mau beliin aku rumah, kan makin mustahil banget ya. Jadinya ya udah, aku mau nikah sama orang yang bener-bener udah mapan. Aku nggak mau menunggu kamu itu masih berproses soalnya. Rosita, maksud kamu apa sih? Aku masih kurang gimana sih sama kamu? Aku masih kurang baik gimana? Semua aku korbankan buat kamu. Dan ingat, aku sampai jadi gembel seperti ini, itu juga buat kebahagiaan kamu. Aku jual semua apa yang aku punya. Tapi kenapa ketika aku udah dalam keadaan begini, kamu pergi ninggalin aku? Terus kamu mau nikah sama orang kaya? Ya kenapa? Kamu nggak terima? Ya udah, sekarang gini. Aku capek sih sebenarnya mau ngomong sama kamu. Lebih baik kita udahi aja dan kita akhiri aja hubungan ini, karena aku nggak bisa terus-terusan punya hubungan sama kamu. Dan ingat, kamu jangan pernah ganggu hubungan aku sama Mas Romi. Kalau sampai kamu ikut campur ataupun ganggu hubungan aku sama Mas Romi, kamu bakal tahu akibatnya seperti apa. Aku gak pernah nyangka ya Rosita, kamu bakalan selega ini sama aku. Hei, kamu lihat dong, aku sekarang udah seperti apa. Aku ngeliat kamu, rumahnya mau roboh, rumah kamu reot, aku bersedia nerima kamu. Dan bahkan aku memperbaiki rumah kamu sampai bagus seperti sekarang. Tapi ketika aku terjatuh dan aku yang ada di posisi kamu, karena kamu malah pergi mau ninggalin aku sama orang yang punya rumah ini. Ya emang bukannya laki-laki itu punya tanggung jawab yang besar ya. Kalau kamu itu mau sama aku, otomatis kamu harus tanggung jawab sama kehidupan aku. Jadi aku nggak salah dong aku minta ini, minta itu, minta buatin rumah, minta beli sesuatu. Itu kan nggak salah. Itu adalah tugas laki-laki. Kalau emang kamu nggak mau sama aku, ngapain dulu kita pacaran? Dan lagi ya, sebenarnya aku nggak sayang ya, nggak benar-benar sayang sama kamu. Aku cuma ngeliat kamu karena waktu itu kamu punya segalanya. Kalau sekarang ngelihat penampilan kamu aja kayak gini, aku udah nggak tertarik banget deh. Aduh. Aku gak pernah nyangka bakalan melihat sikap kamu yang kurang ajar sama aku. Rosita, aku cuma mau bilang sama kamu, kebahagiaan berumah tangga bukan yang utama adalah kekayaan. Memang kita butuh uang untuk kita terus hidup. Tapi dengan segalanya itu karena uang. Gimana sih? Kayaknya kamu ini gak bisa menjaga perasaan orang lain. Kamu cuman maunya dijaga perasaan kamu.
dan kamu juga gak mau nerima keadaan orang lain, tapi orang lain harus nerima keadaan kamu. Itu gak adil, tau gak? Ya udah, itu hak aku, terserah aku. Lagian sekarang kita udah nggak ada hubungan apa-apa. Jadi aku minta sama kamu pergi jauh dari lingkungan di sini karena takutnya nanti calon suami aku ngelihat kamu. Karena dia udah bener-bener gak suka yang ngelihat kamu, dan dia juga nyuruh aku buat mutusin hubungan sama kamu. Ya pastilah. Namanya orang mau nikah, pasti tanya dulu masih ada hubungan sama orang lain apa enggak. Ya itu semua hak kamu yang menentukan. Aku juga gak bisa memaksa kamu untuk terus hidup bareng sama aku. Ya aku juga gak mau egois lah. Ya meskipun aku udah banyak berkorban, materi, perasaan, hati. Aduh, udahlah Bagas, kamu nggak usah bahas-bahas yang sudah berlalu ya. Lagian kamu itu ngasih semuanya sama aku bukan karena terpaksa kan? Kalau emang kamu terpaksa, tapi sekalipun kamu terpaksa aku nggak bakal ngembaliin. Udah ya, aku udah gak ada waktu buat kamu. Kamu pergi dari sini, aku minta tolong banget, takutnya nanti calon suami aku ngeliat, aku juga nggak enak. Dan satu hal lagi yang perlu kamu tahu, sebentar lagi aku bakalan akad sama calon suami aku. Jadi minta tolong kamu pergi jauh-jauh dari sini. Dan semoga hidup kamu selalu bahagia ya. Mungkin Rosita cuma bercanda. Mungkin dia mau ngasih kejutan kali sama aku. Tapi mana ada orang mau ngasih kejutan bilang mau nikah terus ngusir aku dari sini. Tapi aku nih harus memastikan dia benar-benar mau nikah sekarang atau dia cuma ngegertak aku. Ini aku langsung selidikin aja ke rumah ini. Daripada aku penasaran, masa iya sih kita bakalan tega ngeliat aku keadaan begini terus dia nikah sama orang kaya. Kayaknya dia gak bakalan tega deh. Aku selidikin aja deh, aku cek aja langsung sana. Kayaknya tuh calon pengantinnya udah siap tuh. Ntar lagi udah nikah. Enak tuh. Nggak usah cari perempuan sampai ke sana ke sini, kan udah ada. Apalagi calon istri aku ini kan cantik banget. Bohai lagi. Nah, ini dia nih. Pak penghulunya sudah datang. Mending aku samperin aja deh. Sambut dia dengan baik. Ah, Pak Penghulu. Gimana Pak? Perjalanannya datang ke rumah saya gimana Pak? Silakan Pak. Alhamdulillah lancar Mas. Ini sudah siap semuanya ya? Sudah siap semua Pak. Untuk saksi udah disiapkan semua Mas. Tenang aja Pak, kalau cuman permasalahan saksi, saya cuman tinggal panggil aja Pak. Yaudah Pak, silakan duduk Pak. Oh iya, mari Mas. Ngomong-ngomong, mempelai wanitanya ada di mana ya Mas? Oh, katanya masih ngobrol sama temennya. Permisi. Nah, yang gimana aja sih? Oh, maaf sayang. Ini Pak penghulunya sudah nungguin mulai tadi. Ini acaranya udah mau dimulai karena cuman gara-gara kamu gak ada di sini, jadinya masih kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Ya udah, Pak Penghulu, kita bisa lanjutkan acaranya. Saya kan sudah ada di sini. Oh iya, mungkin saksinya bisa dipanggil Mas. Ini sudah cukup. Oh, udah cukup semua ya? Ngomong-ngomong mulai tadi Pak Penghulu ngeliatin apa sih? Ya saya dari tadi cuma ngelihat emasnya. Ini udah siap semua untuk Mas sama Mbaknya? Sudah bisa dimulai? Sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau. Ya ampun. Ternyata Rosita bener nikah sama orang lain. Kenapa dia tega banget ya sama aku? Dalam keadaan aku yang terpuruk begini, ternyata dia adalah orang yang paling jahat di hidup aku. Padahal aku kira kemarin dia adalah wanita yang paling tulus mencintai aku. Tapi aku gak pernah nyangka dia bakalan seperti itu, ninggalin aku nikah sama orang lain. Semoga Tuhan membalas semua perbuatan kamu sama aku, Rosita. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Mas. Kalau gitu
Oh ya, makasih Mas. Ya Mbak, kalau gitu saya mohon pamit dulu. Semoga Mbak sama Mas menjadi pasangan yang bahagia ya. Kalau gitu saya langsung pamit dulu Mas. Ya, kalau gitu saya banyak terima kasih sama Pak Gita karena sudah membantu akad nikah saya. Ya ini sama kan Rosita. memang pekerjaan saya Mas. Yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya. Ya, silakan. Ya mari. Sayang. Sekarang kita itu udah sah menjadi seorang suami dan istri ya. Sayang. Gak enak masih ada Pak Ya Penghulu. udah Pak penghulunya kan cuma tinggal keluar aja. Sebentar lagi kita langsung Kamu nih pikirannya. kenapa ada gembel di depan rumahku? Rumah kita. Perasaan dia udah aku usir dah. Emang dia siapa? Sayang. Apa sih? Heh. Bangun. Kamu ngapain duduk di halaman rumahku, ha? Kamu itu cuma bikin kotor rumah aku, ya? Siapa sih yang undang kamu sehingga kamu berani masuk ke halaman aku? Sekarang orang masuk tanpa izin itu ada pidananya, ha? Kamu mau dipenjara cuma gara-gara kamu masuk ke halaman rumah orang lain, ha? Saya barusan cuma ngeliat kenapa rame-rame. Saya cuma pengen memastikan apa yang diomongin Rosita bener apa enggak. Ternyata bener. Aduh, Oh, jadi yang kamu maksud orang itu dia? sayang. Aku udah usir dia ya, biar dia itu nggak ganggu acara kita berdua. Ternyata dia masih bersikukuh buat datang dan masuk ke halaman rumah kamu tanpa seizin kamu. Kurang ajar banget kan? Aku tanya yang kamu maksud kemarin itu dia. Kalau dia itu adalah mantan kamu. Hah? Iya, dia mantan aku. Tapi kan aku nggak sayang sama dia. Kamu kan tahu sendiri. Asal kamu tahu ya. Sekarang si Rosita sama aku udah selesai akad nikah ya. Sekarang si Rosita itu sudah mutlak menjadi milik aku. Dan seharusnya kamu itu harus ngajak kepada diri kamu sendiri. Lihat nih penampilan kamu. Hah? Mana ada orang yang mau sama orang yang bajunya gembel kayak gini? Hah? Udah, aku nggak mau ngelihat kamu ada di halaman rumah aku lagi. Kalau kamu masih bersikeras mau di sini, aku bakalan tuntut kamu. Gak usah sampai begitu mas. Rosita, kamu tega ngeliat aku diperlakukan seperti ini. Aku gak pernah nyangka ya, kamu bakalan bersikap seperti ini sama aku. Udahlah Aku bakalan Bagas. ingat semua perbuatan kamu dan suami kamu sama aku. Ya udah, nggak apa-apa. Lagian kita udah nggak ada hubungan apa-apa dan perlu kamu tahu ya, aku sudah punya suami yang jauh lebih baik dari kamu. Jadi aku minta tolong sama kamu nggak usah ganggu-ganggu rumah tanggaku sama Mas Romi. Kamu pergi jauh dari sini, kalau perlu kamu merantau aja biar kamu itu punya kerjaan dan kamu juga bisa jadi orang kaya. Dan kamu itu harus sadar. Kamu mau mendapatin wanita secantik dan semewah kayak Rosita ini, kamu harus sadar ya. Kamu siapa? Si Rosita ini siapa? Ya, sadar dong. Bangun dari mimpi kamu. Jangan cuma tidur terus ya. Si Rosita itu nggak bakalan mau sama kamu yang gembel kayak gini. Ya saya tahu kok Pak. Karena saya cuma jadi gembel seperti ini. Jadi saya mah bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa Pak. Tapi saya masih punya dendam sama kalian berdua. Ya mungkin gak sekarang saya harus membalas. Tapi suatu saat nanti semoga kalian berdua datang dan minta tolong ke hadapan saya. Rosita, karma itu instan. Kita lihat aja ya. Kita lagi. Tuh, Lagian dia ngapain ngomongin karma sama aku? Sayang, ngapain ya orang seperti dia itu ngomongin karma sama aku? Lagian ya, karma apa sih yang bakal datang sama aku? Padahal kan aku nggak ngapa-ngapain dia. Harusnya dia itu sadar diri. Padahal aku udah bilang sama dia ya sayang, kamu sama aku itu derajatnya nggak sama. Ibaratkan langit dan bumi, aku di langit, dia di bumi. Masih aja dia bersikukuh dan sampai dia melihatkan batang hidungnya di hadapan kita berdua. Nangis-nangis loh sayang, seorang laki-laki nangis. sayang, udahlah. Kalau kamu ngadepin omongan orang kayak dia, apa bedanya dong kalau kita ini sama kayak dia, orang miskin ya. Udahlah, orang kayak gitu itu nggak usah diladenin ya. Dan
Kita berdua kan udah bisa ini nih, bisa seneng-seneng nih. Udahlah, mending kita mikirin yang bagus-bagus aja, yang seneng-seneng aja. Jangan mikirin orang kayak gitu. Nggak ada manfaatnya juga dia di kehidupan kita berdua. Gitu sayang. Betul banget sayang. Ntar dulu sayang. Kenapa? Aduh, bos aku nelpon lagi. Ya udah angkat aja. Oh iya Bu. Sekarang Bu. Aduh Bu, kan tadi saya udah izin saya bilang Ibu kalau saya itu mau melaksanakan akad nikah Bu. Cuman selesai sih Bu. Ya, tapi urgent banget Bu. Iya udah deh Bu. Tapi saya nggak apa-apa bawa istri saya Bu. Oh ya udah Bu, saya segera merapat Bu ke lokasi Ibu. Siap Bu. Assalamualaikum. Aduh, Kenapa, sayang? Aku ada kerjaan di kantor sayang. Ya terus katanya kamu ngajak aku jalan-jalan. Kamu tahu kan ini sekarang hari apa? Baru selesai akad udah meninggalin aku. Namanya kan juga kerja sama orang sayang. Kalau aku nggak segera menghadap kepada bos aku, nanti kalau ada apa-apa dengan kerjaan aku gimana dong sayang? Aku nggak bisa manja-manjain kamu dong. Dan sebentar lagi kita kan mau bulan madu kamu minta kemana sih? Paris. Ke Paris. Apalagi kita mau ke Paris. Kita harus ngumpulin uang buat ke Paris deh. Ya. Ya udah kalau kayak gitu aku boleh ikut nggak? Boleh ikut tapi kamu jangan cari ini ya, jangan cari gara-gara. Nanti kalau seandainya kamu cari gara-gara, aku juga yang repot nanti. Aduh, mana pernah aku cari gara-gara selama ini. Lagi pula aku kalau diem di rumah kan bosan. Aku juga pengen liburan nih, pengen refreshing aja. Udah pusing kepalaku. Ya udah ayo berangkat sekarang. Udah naik mobil. Ya iyalah masa jalan Ya kaki. udah ayo, aku bukain pintu deh. Ya kan aku di sini pintunya. Oh iya ya. Ih sayang. Aduh, gimana ya? Kalau memang hari ini tiba-tiba mendadak disuruh kumpul, ya semoga aja semua karyawan bisa aku hubungi deh. Aku juga bingung deh, kenapa tiba-tiba Pak Bagas ngasih tahu informasi mendadak seperti ini. Ini dia Bu Zizi. Bu Zizi? Iya Bu. Kebetulan ada Bu Zizi di sini. Saya minta tolong, nanti Bu Zizi juga ikut ya. Kemana ya Bu? Soalnya saya masih ada pekerjaan yang belum selesai. Aduh, pekerjaan itu bisa ditunda dulu nggak? Oh iya bisa Bu. Oke. Emangnya ada apa Bu Sinta? Jadi gini Bu Zizi, sebenarnya tadi itu saya dihubungi oleh Pak Bagas. Tiba-tiba Pak Bagas menghubungi saya, beliau bilang kalau hari ini juga kita harus kumpul. Seluruh karyawan yang ada di kantor ini, mau dia hari ini libur, mau masuk kayak semua harus kumpul hari ini. Kayaknya penting banget ya Bu. Emangnya ada apa sih Bu? Saya Saya jadi juga. ikut deg-degan nih, bukan karena kesalahan kan Bu? Saya juga nggak tahu Bu Sisi. Padahal kan hari ini juga ada salah satu karyawan yang memang minta izin untuk libur karena hari ini dia menikah. Tapi kalau memang sudah perintah dari bos seperti itu, apa boleh buat Bu? Lagi pula juga saya belum tahu sih. Sebenarnya Pak Bagas ingin melakukan hal apa. Sampai-sampai seluruh karyawan tiba-tiba mendadak disuruh kumpul hari ini. Iya juga sih Bu. Biasanya kan kalau bos sudah memerintahkan seperti itu, antara dua nih Bu. Satu ada kesalahan yang sangat fatal, atau mungkin ada kabar baik, ya kan Bu? Ya, gimana ya Bu? Masalahnya di sini saya cuma seorang manajer. Pak Bagas juga nggak menyampaikan alasan beliau menyuruh kita semua untuk kumpul pada hari ini secara mendadak itu apa. Ya, saya cuma ditugaskan untuk memerintah seluruh karyawan agar datang hari ini. Dan saya juga ditugaskan untuk menjemput beliau. Jadi mungkin saya cuma minta tolong sama Bu Zizi, karena kan sudah pasti seluruh karyawan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Saya mohon Bu Zizi perintahkan karyawan lainnya untuk menyiapkan ruang meeting. Kalau gitu, aman kan kalau saya tinggal buat jemput bos sekarang? Oh iya aman dong Bu. Ya udah. Bu Sinta hati-hati ya Bu. Ya udah kalau gitu saya berangkat dulu ya. Iya. Saya titip kantor sama kamu. Iya Bu. Kayaknya nih bakal ada pengumuman yang besar dan penting. Kalau nggak mungkin dong. Bos secara spesial menyuruh untuk Bu Sinta untuk jemput dia. Pokoknya kalau misalnya
firasat aku benar, aku nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Otomatis nanti bos juga akan mencari penggantinya Bu Sinta dan aku bakal masuk di situ. Mau nggak mau, aku harus ya menunjukkan semua kriteria baik aku di depan bos sama Bu Sinta. Wah, ini kesempatan emas buat aku. Jangan sampai kesempatan ini diambil sama teman-temanku yang lain. Udah kalau gitu kayaknya aku langsung aja nih mau nelpon anak-anak. Lama banget ya. Ini dia. Kayaknya benar deh. Bentar ya. Bu Sinta kok lama banget sih? Pak Bagas? Pak, maaf sebelumnya ini saya nggak salah lihat, Pak. Pak Bagas minta saya buat jemput Pak Bagas di sini, tapi dalam keadaan Pak Bagas seperti ini. Panjang ceritanya Bu Sinta. Jadi pacar saya, Rosita, menikah sama karyawannya Bu Sinta. Dan saya tadi dipermalukan, makanya kenapa saya harus bilang sama Bu Sinta, kumpulkan semua karyawan. Dan tadi kan saya juga udah bilang, Bu Sinta bawain saya pakaian, udah dibawain. Saya udah bawain kok, Pak. Jadi tak lagi saya harus ganti pakaian dan saya harus ketemu dalam versi yang berbeda sama Rosita. Tapi Pak Bagas baik-baik aja kan, Pak? Nggak ada yang lecet kan, Pak? Saya ngeliat keadaan Pak Bagas kenapa bajunya bolong-bolong. Hati saya yang lecet. Um, Jadi begini, Bu Sinta. Dari dulu saya selalu manjakan pacar saya. Rumah pacar saya itu udah mau roboh, saya perbaikin. Saya biayain lah. Nah, baru kepikiran kemarin. Kok Rosita kayaknya udah gak enak sikapnya sama saya. Jadi saya kepikiran kalau si Rosita itu ada main di belakang saya, ternyata benar. Akhirnya saya bilang harta saya udah habis. Baru 4 hari saya bilang begitu. Berpenampilan seperti ini baru 4 hari. Tiba-tiba tadi ngajak ketemu. Terus dia udah akan nikah sama pacarnya. Saya benar-benar turut prihatin ya, Pak, atas apa yang terjadi di dalam kehidupan Pak Bagas. Mungkin sedikit banyak saya bisa bantu Pak Bagas, Pak. Dan semoga dengan adanya kejadian ini, ke depan Pak Bagas bisa mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik ya, Pak. Ya, saya masih belum kepikiran soal itu, Bu Sinta. Tapi untungnya tiap-tiap kantor saya ada foto dan juga daftar nama karyawan yang kerja di kantor. Jadi kebetulan juga tadi malam saya lihat perkembangan kantor, terus saya lihat jumlah karyawannya serta foto-fotonya, dan tadi saya langsung ingat kalau laki-laki itu kerja di kantor saya. Cuman saya masih ingat-ingat di jalan kayaknya kerja di kantor Bu Sinta. Nah, tak lagi kan saya juga bisa lihat kalau memang orang itu gak ada bentar lagi, berarti kantor itu ada di kantornya Pak Arif. Baik, Pak. Kalau memang orang tersebut betul-betul berada di kantor yang Pak Bagas serahkan sama saya yakin akan memberikan hukuman yang sangat berat, Pak. Wah, semoga aja. Apalagi orangnya langsung datang dan benar dia orangnya. Bu Sinta, saya sakit hati banget. Sebetulnya Kalau saya mah soal uang, soal harta saya gak pernah perhitungan. Tapi kenapa ya? Ketika posisi saya ada di posisi dia dulu, saya bukannya dibantu, saya malah diajar habis-habisan sama dia. sebetulnya kalau saya tahu orangnya itu siapa, Pak, saya nggak mungkin ngebiarin Pak Bagas untuk berpenampilan seperti ini, Pak. Saya akan bantu Pak Bagas maksimal mungkin. Saya akan cari tahu kalau memang Pak Bagas kasih tahu saya sebelumnya, Pak. Karena kan di sini saya sudah banyak sekali dibantu oleh Pak Bagas. Dan kalaupun Pak Bagas membutuhkan saya pasti akan ngebantuin Pak Bagas kok, Pak.
Tapi saya ada cara sendiri untuk membalas dia, Ustaz. Ternyata orang kalau udah gak punya apa-apa selalu direndahkan sama orang lain, sekalipun kita pernah membantu dia mati-matian. Ya ini jadi pelajaran aja buat saya. Saya gak mau berharap imbalan sama orang yang udah saya tolong. Biar kalau udah kejadian seperti ini saya gak menyesal. Sekarang begini aja, Sinta. Pakaian kan udah disiapkan sama Bu Sinta. Jadi kita pergi ke kantor, tapi saya harus ganti baju dulu. Jadi kita nyampe di kantor nanti saya udah berpakaian rapi. Dan saya kalau udah ketemu sama orang itu, saya gak malu dan saya bisa balas perbuatan dia. Entah saya pecat. Apalagi kan tiap karyawan, rumahnya kan kredit semua. Dan saya semua yang nanggung untuk pembayaran tiap bulannya kan. Jadi itu saya putus semua. Biar sekalian dia merasakan gimana rasanya gak punya uang. Dan diperlakukan seperti itu sama orang lain. Yaudah, Bu Sinta, biar saya aja yang nyetir. Ini biar cepat juga. Saya minta tolong Bu Sinta pegangin. Jas saya udah dibawa. Semua sudah disiapkan di belakang, Pak. Sepatu? Sudah semua, Pak. Mari, Pak. Enak mana sih? Yang datangnya kan cuma tinggal Pak Romi aja. Gimana kalau misalnya nanti tiba-tiba bos datang dan Pak Romi juga belum datang? Bener-bener nih. Selamat siang, Ini Bu. dia. Ya ampun Pak Romi. Bu, Ini di sini yang ditunggu cuma tinggal Pak Romi aja, tau nggak? iya tapi ada apa, Bu? Kan Bu Sisi tahu kalau aku itu baru akad nikah, Bu. Sekarang itu waktunya saya itu bulan madu, Bu. Bukan malah kerja kayak gini, Bu. Ya ampun Pak, namanya juga kantor ya pasti nggak mau tahu lah mau Pak Romi baru nikah, mau bulan madu atau apa kek. Ya namanya pekerjaan yang harus diutamakan lah. Tapi Bu, karyawan yang ada di kantor ini kan banyak, bukan cuma saya, Bu. Kenapa harus saya terus, Bu, yang dipanggil, Bu? Masalahnya anak-anak itu sudah kumpul semua dan di sini tuh tinggal Pak Romi aja yang belum datang. Nanti gimana kalau misalnya si bos udah datang duluan? Nanti kan pasti Bu Sinta yang kena tegur. Kalau Bu Sinta kena tegur, pasti saya juga kena tegur dong. Udah, aku mana, saya? Sebentar lagi aku bakalan ketemu sama klien nih. Yang jelas, Bin sayang. kamu sih tadi gak ngikutin aku. Terus gimana, Bu? Saya nggak pakai dasi. Nggak ada persiapan Udah sama sekali, Bu. pokoknya bajunya dirapikan aja. Pak Romi itu jangan sampai lupa ya Pak. Kita itu semua dapat gaji, kenikmatan yang kita nikmati sekarang itu karena pekerjaan yang ada sekarang. Jadi kalau misalnya Pak Romi tidak mendahulukan pekerjaan, bisa-bisa nanti semua yang Pak Romi nikmati sekarang bisa diambil lagi, tau nggak? Kan Pak Romi rumahnya masih kredit kan? Dari mana coba Pak Romi mau dapat pembayaran kalau misalnya Pak Romi tidak mengutamakan pekerjaan di sini? Bukannya saya mau kerja itu males-malesan, Bu. Cuman kan sekarang itu saya waktunya lagi berdua. Kan saya tadi udah bilang sama Bu Sisi kalau sekarang itu saya lagi waktunya sama istri saya yang sekarang ini, Bu. Jadinya kalau pas ada pekerjaan mendadak seperti ini, ya jangan salahin saya juga, Bu, kalau kedatangan saya ke sini terlambat atau pekerjaan saya itu amburadul, Bu. Ya udah, intinya sekarang Pak Romi itu harus mengutamakan pekerjaan dulu. Masalah nanti Pak Romi minta mau honeymoon, mau liburan sama istrinya, ya kan bisa ditunda dulu. Nggak apa-apa kan ya Mbak? Soalnya kan ini juga demi masa depannya Mbak sama Pak Romi. Bentar ya Bu ya, saya mau ngobrol dulu. Berdua. Apa sih? Rumahnya ternyata kredit ya sayang. Sayang, kredit nggak kredit itu nggak penting. Yang terpenting itu kamu sekarang ada di sisi aku, ya. Entar kalau sudah uangnya terkumpul, nanti bakalan aku lunasin semua kreditan yang aku punya. Kamu tuh jangan main-main sama aku ya. Aku mau nerima kamu jadi suami aku karena kamu tuh kaya, kamu punya rumah mewah, kamu punya mobil, kamu punya motor banyak, kamu punya sawah. Jangan sampai nanti kita ini baru belum dapat 1 hari, aku udah denger info kalau kamu itu rumahnya kredit. Jangan sampai nanti aku udah dapat 1 minggu nikah sama kamu, kamu punya kredit ini, kredit itu. Aku nggak mau ya hidup aku itu sengsara lagi. Sayang, ini cuman perkara rumah aku kredit doang, ya. Ya, Yang lain nggak jujur sama aku. ya, tapi kan aku udah bilang sama kamu, aku itu bakalan segera untuk melunasin semua yang kreditan yang aku punya.
Aduh, udah gini ya, kalau misalnya kalian mau tengkar, tengkarnya dilanjutin nanti aja. Sekarang itu yang terpenting kita harus segera pergi ke tempat meeting. Karena sebentar lagi bos akan datang. Kalau misalnya kita masih belum prepare semuanya, nanti apa yang mau kita suguhin data-data yang diperlukan Iya, sama kalau bos? misal kita mau datang ke ruang meeting sekarang, terus istri saya gimana, Bu? Kan saya lagi sama istri saya, ya kali dia mau ikutan meeting di dalam ruangan. Iya, itu kan urusannya Pak Romi. Pak Romi bisa dong nanti anterin dulu kek ke salon atau ke Tapi mana ya kan? permasalahannya Bu Sinta tadi telepon, saya nggak apa-apa untuk bawa istri saya, Bu. Dan saya tuh nggak ngerti kalau sekarang itu bakalan ada meeting mendadak, Bu. Kalau Aku nggak mau ya kalau semisal kamu itu nanti meeting di dalam ruangan, terus aku disuruh panas-panasan di depan kantor kamu ini. enggak sayang, aku bakalan usahain kalau kamu itu bakalan terus sama aku. Dengar? Ya iyalah, masa aku udah ikut kamu, biasanya aku nih ya baru selesai akad kita jalan-jalan terus shopping, masa aku disuruh di sini kayak apa aja, kayak patung ya. Jangan terus-terusan kayak gitu dong, gak enak sama Bu Ah, Zizi. biarin lah urusan kamu itu. Aduh, ya udah deh Pak Romi, mending Pak Romi selesaikan dulu sama istrinya Pak Romi. Saya tunggu Pak Romi di tempat meeting. Ya udah deh Bu, kalau Ibu mau jalan duluan ke ruangan meeting, sebentar lagi saya bakalan. Iya Wajar. udah, jangan lupa bajunya yang rapi semua ya. Saya Siap. permisi dulu. Tuh kan sayang, kamu tahu sendiri kan, dia itu salah satu partner kerja aku di sini. Kalau sampai kamu terus-terusan kayak gitu kan, aku udah bilang sama kamu, kamu nggak apa-apa ikut, tapi kamu jangan pernah cari masalah di kantor ini. Ini cari masalah siapa? Dia aja itu yang baper. Bukan baper sayang, dia itu cuman bilang kalau kita itu jangan tengkar di sini ya. Ini kantor, kalau semisal bos aku ketahuan sama bos aku gimana dong? Udahlah, capek aku dari tadi kayak gini, malah berdiri kayak gini, kamu juga nggak rapi. Udah, kalau kamu emang mau meeting itu, ya udah sana meeting, aku mau nunggu di mobil. Ya udah deh, kamu ikut aja deh. Ntar aku bakalan bilang sama bos aku kalau istri aku nggak mau sendirian, dia mau terus-terusan sama aku. Ya udah yuk. Lebay banget. Udah kumpul semua, Bu? Udah, Bu. Ini Bu Zizi ya yang Pak, kenapa? dulu waktu saya pertama kesini saya sempat ketemu sama Bu Zizi. Ya udah, mungkin biar lebih cepatnya nanti Pak Bagas langsung ke ruangan yang udah kami siapkan aja, Pak. Iya Bu, udah saya siapkan semua dan teman-teman juga udah nungguin. Baik. Masih tinggal berapa orang yang masih belum datang? Itu tinggal satu orang aja Pak. Siapa? Romi Bu. Tapi udah sampai tinggal siap-siap aja. Oh, Yaudah, kalau gitu udah di mungkin- sini juga orangnya. mungkin nanti biar saya yang ngurus, Pak. Jadi Pak Bagas mungkin bisa langsung ke ruangan bersama Bu Zizi. Ya udah, kalau begitu saya langsung masuk. Mari Pak, silakan. Aduh. Pak Romi. Gembel yang gembel aja, nggak usah pakai jas kayak gitu. Mas Bagas, maksudnya penampilannya berubah? Maksud Pak Romi apa Pak ngomong kayak gitu? Dan siapa wanita ini? Sebentar Bu, Ibu jangan ikut campur masalah pribadi saya dengan gembel ini Bu. Dia itu gembel Bu, dan dia itu sekarang lagi nyamar untuk deketin Ibu. Gembel? Kau pikir beliau ini gembel? Pak Romi tahu nggak dia itu siapa? Bu, dia itu gembel, mantannya si Rosita, istri saya. Dia itu pemulung. Ngapain kamu pakai jas kayak gitu? Kamu itu gak pantas pakai jas kayak gitu. Udah mending kamu pergi sana. Pak Romi cukup ya? Diam. Maaf Pak Bagas. Istri Pak Bagas. Sita, tadi aku udah pernah bilang sama kamu, aku bakalan balas semua perbuatan kamu. Kamu tahu nggak, kantor yang ada di sini, ini kantor milik aku. Dan sekarang saya mau balas semua perbuatan kalian berdua. Balas. Kamu tahu kan, setiap karyawan di sini ada cicilan rumah tiap bulan, Oh, saya salah satu. termasuk rumah kamu. Rosita, cuma 4 hari aku bilang kantor aku bangkrut. Cuma 4 hari juga aku bilang aku udah jadi gembel gak punya apa-apa. Dan 4 hari juga kamu langsung akan nikah sama dia. Berarti aku udah bisa simpulkan dari dulu waktu kamu pacaran sama aku, kamu udah pacaran sama laki-laki ini. Aku gak pernah merasa rugi karena aku pernah ngebantu kamu untuk ngebangun rumah kamu. Tapi kita lihat aja siapa yang lebih bahagia setelah ini, kamu atau aku. Dan kamu tak lagi bakalan aku pecat dan rumah itu gak usah kamu tempatin lagi.
Termasuk mobil kantor yang ada di garasi kamu tadi warna merah, itu juga bakalan disita sama kantor. Oh Pak, tapi Pak, omongan ini kan bisa dibicarakan dengan baik-baik Pak. Dan Hei, saya Pak selama Sita. kerja di sini. kamu diem. Aku tadi bukan gak sakit hati ngelihat kamu langsung menikah sama dia. Padahal aku masih kurang sayang gimana sama kamu. Hati aku kurang tulus gimana sama kamu. Tapi aku kan juga manusia, aku juga punya batas kesabaran. Dan perlu kamu ingat, aku bukan gak bisa cari perempuan yang lebih baik dari kamu. Sekarang aku udah salah. Sangka, aku ngira kamu perempuan baik, perempuan setia, ternyata kamu perempuan bejat dan kamu gak punya hati nurani sama aku. Saya sangat kecewa dengan Pak Romi, Pak. Lagian selama ini juga kerjaan Pak Romi nggak ada yang baik. Nggak ada yang becus, Pak. Sekarang, buat onar di kantor, apalagi sama bos kita sendiri. Nggak tahu malu ya. Sekarang aku gak mau kantor aku diinjak sama kalian berdua. Ingat, aku gak bakalan biarkan kalian berdua untuk bahagia. Kita lihat aja nanti, kamu atau aku yang bakalan bahagia. Pergi. Saya juga Pak. Kamu masih di sini, kamu ngapain? Bu Sinta, Pak Bagas, saya... Ya 4 hari lagi kan Rosita juga menikah 4 hari dari kebangkrutan saya. Dan saya mau menikah 4 hari dari kebangkitan saya. Kalau gitu mungkin Ya dijawab aja, iya atau enggak. saya sangat bersedia kok, Pak. Berarti Bu Sinta udah punya perasaan juga sama saya. Iya, sejujurnya kalau boleh ngomong memang dari awal saya selalu dibantu oleh Pak Bagas. Iya, saya merasa ada sesuatu yang beda, Pak. Berarti setelah ini gak apa-apa dong saya ngajakin Bu Sinta buat nikah lagi bareng sama saya. Kalau Pak Bagas berkenan, saya akan lebih sangat berkenan. Ya udah,